Halo semua, kembali lagi bersama saya Dandi. Di video kali ini, mari kita belajar tentang query SQL group by. Nah, group by adalah salah satu perintah yang digunakan di SQL untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom yang dipilih. Pernyataan group by sering digunakan dengan aggregate function seperti count, max, min, sum, dan average untuk mengelompokkan kumpulan hasil berdasarkan satu atau beberapa kolom. Langsung saja kita praktikkan untuk query group by ini sendiri. Pada praktik kali ini, saya akan menggunakan dua tabel, yaitu tabel user dan tabel order. Nah, misalkan kita ingin menghitung total pesanan order yang dilakukan oleh setiap user. Kita bisa menggunakan perintah select user.id, kemudian user.username, kemudian kita gunakan fungsi count, yaitu fungsi dari aggregate function. Kita hitung kolom order ID, order ID. Kemudian kita buat alias total pesanan from users. Kita lakukan penggabungan tabel dengan left join tabel orders. Kemudian on user.id sama dengan user.id sama dengan order dot user ID. Kemudian kita lakukan grouping dengan group by user.id user.username. Kita eksekusi. Nah, ini sudah kita menampilkan total pesanan order yang dilakukan oleh setiap user, yaitu John Doe melakukan 2 kali order. Kita lihat John Doe dengan user ID 1 melakukan 2 kali order. Selanjutnya, misalnya kita ingin menghitung rata-rata jumlah pesanan per user. Kita bisa menggunakan perintah select user.id, kemudian user.username. Kemudian kita menggunakan average untuk menghitung rata-ratanya. Dan average kolom yang ingin kita hitung yaitu kolom quantity di tabel order. Kita buat alias rata jumlah pesanan, rata-rata jumlah pesanan from users. Kita lakukan kembali penggabungan tabel dengan left join tabel order. On user.id sama dengan order.user.id. Dan kita grouping kembali dengan group by user.id, kemudian user.username. Kita tinggal execute unknown column order.quantity. Oh, benar. Nama
nama kolomnya quantity pakai i tipo guys, quantity. Nah, ini dia, kita sudah menghitung jumlah rata-rata pesanan per user, yaitu rata-rata pesanan dari user adalah seperti ini. Kemudian jika kita ingin menampilkan pengguna dengan pesanan terbanyak, kita bisa melakukan perintah select, kemudian user.id, user.username, kemudian kita bisa melakukan perintah agregat function kembali. Kita menghitung kolom order ID, tabel order dot order ID. Kita buat alias lagi, alias total pesanan from users. Kita lakukan kembali penggabungan tabel dengan left join tabel order on user.id sama dengan order.user.id. Kemudian kita grouping kembali, group by, user.id dan user.username. Nah, kita juga bisa melakukan pengurutan data dari data terbesar ke terkecil dengan descending. Kita lakukan perintah order by descending, order by total pesanan descending. Nah, ini dia. Kita berhasil menampilkan pengguna dengan total pesanan terbanyak, yaitu dimiliki oleh user Jen Smith dan Jundu dengan 2 kali pesanan. Selanjutnya, misalnya kita ingin menghitung total produk yang dibeli oleh setiap user. Kita bisa melakukan perintah dengan agregat function sum. Kita lakukan perintah select user.id dan user.username, kemudian agregat function, terus kolom yang ingin kita hitung yaitu kolom quantity, jangan sampai typo. Kita buat alias total produk from users. Kemudian kita lakukan kembali penggabungan tabel dengan left join table order on user.id sama dengan order.user.id. Kemudian kita grouping kembali, group by user.id, user.username.
ya. Kita sudah menghitung total produk yang dibeli oleh setiap user. Itu John Doe dengan membeli 7 produk dan Jane Smith membeli 9 produk. John Doe dengan ID 1 membeli 7 produk. Selanjutnya, misalnya kita ingin menampilkan pengguna yang tidak melakukan pesanan. Kita bisa melakukan perintah select user.id, user.username, kolom ID dan kolom username, kemudian kolom tabel users. Kita lakukan penggabungan tabel kembali dengan left join, tabel orders on user.id sama dengan order.userid, where kita menggunakan perintah where order.order is null. Kita menggunakan operator is null juga untuk memeriksa apakah nilainya null. Nah, sudah nampil hasilnya. Hasilnya tidak ada pengguna yang tidak melakukan pesanan karena semua user melakukan pesanan. Cukup sekian pembahasan kali ini tentang group by di dalam MySQL. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.